Qudroh dan iradah najwa. Pada kesempatan di penghujung akhir di bulan Ramadan ini, kita ditakdirkan dipertemukan yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, berselawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tidak terasa sudah hari ini Allah takdirkan kita di hari ke-30 Ramadan di tahun 1446 Hijriah dipertemukan di Mushola Babul Jannah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan hingga saat ini akan selalu dan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai makhluk hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang tentunya banyak lalai daripada ingatnya. Ibadah kita sedikit, amaliyah kita sedikit, sedekah kita sedikit, qiyamul lail kita sedikit, tadarus Al-Quran kita sedikit, ibadah puasa kita tidak maksimal. Tentunya tidak terlepas daripada salah dan khilaf. Kadang-kadang masih galak emosi, kadang-kadang masih galak marah. Kita minta, berharap, mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan kelemahan kita ini, dengan segala kekurangan kita ini, dengan kita mengharap rahmat dan ridha Allah Ta'ala, kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala akan senantiasa menerima amal ibadah kita insyaAllah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di penghujung akhir ini Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza kana akhir lailatul min Ramadan," apabila masuk malam terakhir di penghujung di bulan Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah, maka menangislah langit, menangislah bumi, dan menangislah malaikat. Bayang kowe, langit nangis, bumi menangis, seluruh malaikat menangis. Kenapa mereka menangis? Musibatan li ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akan menimpanya suatu musibah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau seandainya tidak pacak nangis, diusahakan detik-detik terakhir ini tumpah ke banyu mata kita. Ngapo? Karena salah satu mahjub atau yang menjadi hijab siksa api neraka itu adalah tangisan seorang hamba yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhfadat ainah, yang matanya senantiasa mengeluarkan air mata dengan sebab takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau langit menangis, bumi menangis, malaikat menangis, maka apa yang menyebabkan diri kita ini berat nak nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum baca nangis, paksalah. Cuman nangis di sini jangan tengah wong rami. Bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Teringat, terkenang, terbayang. Apalagi insyaallah besok kita hari raya Idul Fitri. Kalau tahun-tahun kemarin mungkin ada orang sekeliling yang kita cintai melok merayakan sama-sama. Di tahun ini tidak ganti. Di tahun ini tidak ganti. Jadi kita teringat, terkenang, terbayang, ya Allah, ini alhamdulillah salah satu nikmat yang terbesar. Pacak dipertemukan kembali di Ramadan tahun ini, dan kita tidak pernah tahu di Ramadan tahun depan pacak ketemu lagi apa tidak. Tentunya kita berharap dan minta memohon kepada Allah Ta'ala agar kiranya umur kita ini panjang untuk taat kepada Allah Ta'ala, dipertemukan kembali di bulan Ramadan di tahun yang akan datang insyaAllah Ta'ala. Kenapa malaikat menangis? Kenapa bumi menangis? Kenapa langit menangis? Ya zahabu Ramadan. Qila ayyu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa, apa musibah apa? Qila ayil musibah. Musibah apa itu ya Rasulullah? Yang akan menimpa umat Nabi Muhammad SAW tersebut.
Qal hiya dhahabu Ramadan, yakni berpisahnya dengan bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itulah li'anna da'wat mustajabun, doa-doa hamba tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian apa lagi? Doa-doa tidak tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sadaqatun maqbulah, sedekah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa amaluhu mudha'afun hasanat, amal-amal yang baik itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Wa dzambuhu maghfurun, dosa-dosa di bulan Ramadan itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah musibah yang akan menimpa umat Nabi Muhammad. Ngapa tak dikatakan musibah, Pak? Karena di bulan Ramadan jingoklah kita. Di bulan Ramadan kita dilatih, digembleng keseharian kita. Kalau keseharian kita sehari-harinya perang, nggak bangun di waktu subuh, tapi begitu masuk bulan Ramadan kita dipaksa. Ya, kita dipaksa. Dipaksa apa? Untuk bangun sebelum salat subuh berjamaah. Kita menunaikan makan sahur, salat subuh berjamaah. Kita dilatih, digembleng, dididik sedemikian rupa supaya ada sifat disiplinnya. Yang susah ke mushola, yang susah ke masjid, bangun di waktu subuh. Kalau di luar Ramadan, kalau di bulan Ramadan, dia menyempatkan untuk sholat isya, tarawih dan witir. Kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Hampir setiap hari di bulan Ramadan itu Al-Quran kita sentuh dan kita baca. Tapi jika setelah berpisah dengan Ramadan, masih tak kita sholat malam, masih tak kalau kita lakukan sholat tahajud di bulan Ramadan. Di luar Ramadan masih ada tak sholat tahajud di dalam kehidupan kita lakukan. Kalau di bulan Ramadan kita rajin salat witir, setelah Ramadan masih tak kita salat witir. Kalau di bulan Ramadan kita hampir setiap waktu kita baca Al-Quran, setelah Ramadan apa masih kita baca Al-Quran? Ya, maka itu bulan ini disebut dengan riyadhah bagi kita orang yang awam, bulan latihan, pendidikan buat 11 bulan yang akan datang. Tapi bagi orang yang tingkatan yang khusus, yang khas, itu mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Seharusnya ibarat uang pelari, atlet lari, semakin di penghujung, semakin dia menemukan garis finish, akan semakin kencang larinya. Itu juga kita selaku uang yang beriman ini, semakin menjelang garis finish di penghujung akhir Ramadan, maka semakin kencang juga ibadahnya. Kenapa? Perpisahan itu akan tiba. Perpisahan itu akan tiba. Tak lama lagi mengenai kemarin. Cuman kita ni Pak Ibu sekalian, sudah mulai pecah konsentrasi ibadah kita. Yang sibuk dengan baju baru, yang sibuk dengan cat rumah warung baru, yang sibuk dengan kendaraan baru, sehingga ada yang memaknai lebaran itu harus yang serba baru. Rumah baru, bedeng baru, baju baru, penampilan baru, mobil baru, bini lama bini lama. Kenapa? Laisal 'aid liman labisal jadid. Itu tidak harus pakaian yang serba baru. Walakinnal 'aid bi ta'atihi yazid. Tapi yang dimaksud dengan Id itu adalah ketaatan yang baru, ketaatan yang semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ramadan, maka 11 bulan akan berbekas dalam kehidupan sehari-harinya. Apa itu? Dia tetap konsisten baca Al-Quran, dia tetap konsisten belajar Al-Quran, dia tetap konsisten mengajarkan Al-Quran bagi si para pengajar. Al-Quran inilah salah satu aset, salah satu amaliyah, ya, amaliyah nanti yang bakal merewang kita dalam kubur. Kalau amal-amal yang lain Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Al-Quran pasti Al-Quran. Kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak pada hari kiamat
akan mencari, mendatangi, memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kita macanya baik, lagi Al-Quran kagak bakal ada syafaat di hari kemudian di dalam kubur bakal merewangi kita. Apalagi kita menjaganya, memeliharanya, kita menghafalnya dan lain sebagainya, mengajarkannya. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Karena dia bakal jadi sahabat setia kita, Bapak Ibu sekalian, kalau dia mendarah daging dalam diri kita, kalau dia mendarah daging dalam kehidupan kita. Kalau kita belum baca ngapal 30 juz, kita belum baca, diusahakan kalau baca, anak kita, cucu kita, keluarga kita, ada yang baca, mereka penghafal Quran. Ada yang baca, masuk ke pesantren tahfidz, mereka hafal Quran. Itu kaget disayembarakan oleh Allah Ta'ala di tengah keramaian pada mahsyar, diberikan mahkota bagi sang anak. Oh kita baik Pak, siapa yang tak bangga di dunia ini anak kita disayembarakan di tengah wong rame, berprestasi, diinjuk, piagam penghargaan. Anak siapa itu? Anak si Fulan. Bangganya luar biasa kita selaku wong tua. Apalagi kaget di akhirat sana itu disampaikan, disayembarakan kepada para seluruh manusia yang ada di tengah keramaian, malaikatnya, para nabi, para rasul, seluruh manusia itu kaget diberitakan kepada mereka di mahkota, dan mereka akan mendapatkan prestasi memberikan syafaat kepada 10 keluarga yang nyata-nyata divonis menjadi ahli neraka. Dengan catatan keluarga tersebut dia bukan dari golongan orang-orang yang kafir. 10 keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak. Bukannya sikap uang, bukan 10 keluarga. Ya. Bahkan dalam keterangan yang lain dia baca menjadi syafaat 70 keluarga. 70 keluarga. Itu besarnya syafaat Al-Quranul Karim setelah syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi tetaplah kita untuk interaksi senantiasa membaca Al-Quran, jangan kita tinggalkan. Minimal sehari itu jangan lepas daripada paling kera 1 ayat. Syukur-syukur pada 1 hari sehalaman. Jadi jangan kita tidak baca. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sekarang belum merasakannya, tapi kalau kita masuk dalam kubur kita baru tahu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakan hai Muhammad, seandainya air yang ada di laut, di permukaan bumi ini menjadi tinta menuliskan satu kalimat Tuhan. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya air yang ada di permukaan bumi ini, air laut, air sungai, air apa menjadi tinta untuk menuliskan satu kalimat Tuhanmu, alif B, niscaya itu air tidak akan pernah sanggup dan bisa menuliskan kalimat Tuhanmu. Sehingga itu banyu itu belumlah selesai tertulis nama Allah, alif B, maka banyu itu mengering, tidak sanggup dia menulis kalimat Allah tersebut. Cuman kita kadang-kadang nggak yakin. Kapan Rasulullah mati baru tahu itu Pak. Ngapa? Ini masalah iman. Nah Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang belum baca menghafal 30 juz, ini pesan dari Nabi SAW. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, aku menginginkan umatku itu mereka menghafal surah ini. Setiap umatku, aku menginginkan setiap umatku dia hafal surah ini. Surah apa itu? Surah inilah nanti kata Nabi yang akan menjadi tameng, penjaga, pelindung, penyelamat. Di mana? Tunjiyahu min adzabil qabr. Yang akan menjadi penyelamat dari siksa di dalam kuburnya. Kita dikubur dewean Pak, di penjara masih banyak rewang. Di penjara. Tapi kalau dikubur, rewang siapa gitu? Enggak nanti rewang gitu. Dewean, tidak dewean, tempat yang gelap,
gelapnya melebihi dari 3 kegelapan, seperti ketika ikan paus menurut Nabi Yunus berada di kegelapan, 3 kegelapan, kegelapan di dalam dasar laut, kegelapan di malam hari, kegelapan di dalam perut ikan, dan di dalam kubur lebih gelap lagi dari itu. Dewean gitu. Uji Nabi man qara'a Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli lailatin. Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk, Al-Mulk. Surah Al-Mulk artinya kerajaan Allah Ta'ala di juz ke-29 pangkal pada tiap-tiap malam. Dalil yang versi dalil hadis yang kedua, kalau awal tadi man qara'a, dalam keterangan versi hadis yang berbeda man hafadha, siapa yang menghafal. Membaca, menghafal. Apa bedanya membaca dengan menghafal? Kalau dia membaca tidak hafal, biasanya tidak nengok kepean dulu, Pak. Artinya kalau dia tidak nengok kepean, tidak nengok Quran, tidak baca, dia baca. Tapi kalau wong hafal, namanya wong hafal sudah tersimpan di memorikan, di otaknya sudah nyimpan sudah. Di dalam dadanya sudah dia simpan. Meskipun tidak nengok kepean, pacak dia baca di pucuk pesawat, pacak dia baca di pucuk mobil, pacak dia baca di pucuk motor, pacak sambil mentor, pacak sambil begawe, pacak sambil berjalan, pacak sambil olahraga. Intinya dia baca, hafal. Apa kata Nabi? Hiyal madiyah, surah itulah nanti yang akan menjadi pelindung, yang akan menjadi benteng, yang akan menjadi tameng. Hiyal tunjiyah, surah itulah nanti yang akan menjadi penyelamat, tunjiyahu min adzabil qabr, penyelamat tatkala dia masuk di dalam kubur, supaya selamat daripada siksa kubur. Jadi kalau Bapak Ibu sayang sama keluarga, hafalin, jangan tidak dihafal. Kalau kepengen selamat dalam kubur, Nabilah nunjuk kisi-kisinya, maka dawamkan membaca wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk ila akhir ayat, yaitu surah Al-Mulk. Berapa ayat, Pak? 30 ayat. Kalau Yasin berapa ayat? 83. Jangan sampai Yasin pacak kita hafal di luar kepala, tapi surah ini tidak ada pacak di luar kepala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai di qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau pengen selamat dari siksa kubur, hafal surah ini. Nabi yang ngomong, aku menginginkan setiap umatku dia hafal ini surah, kata Nabi. Dan surah ini tidak akan pernah meninggalkan dia sedetik pun, tidak pernah di dalam kubur. Tidak pernah meninggal ke dia. Ini ada cerita, ada kisah ketika dia tidak disiksa oleh malaikat, surah ini menjelma menjadi sesosok makhluk yang akan selalu menjadi pelindung dia. Dari depan ada dia, dari kanan ada dia, dari kiri ada dia, dari belakang, dari pojok, dari bawah, selalu ada dia. Akhirnya malaikat nyerah, malaikat menyerah, dan surah itu tidak akan meninggalkan si mayit hatta yadkhulul jannah, sampai si mayit itu dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Dia tidak akan berpisah dengan surah itu kalaulah mendarah daging di dalam dirinya. Kita kalau baca Bapak Ibu sekalian, cukup dengan sikok surah ini baik, sudah luar biasa. Apalagi 30 juz ada di dalam dirinya. Itu besar manfaat, fadilat, keutamaan surah Al-Mulk, Bapak Ibu sekalian. Tentunya di dalam surah ini, Al-Quran ini dia banyak keistimewaan tersendiri.
Al-Quran itu kan Allah turunkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Hudan linnas, supaya menjadi petunjuk bagi manusia. Manusia yang mana? Yang merasa dirinya manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan petunjuk itulah yang membedakan mana hak, mana batil, mana maksiat, mana taat, mana benar, mana salah, mana perintah Allah, mana larangan Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran ini juga banyak lagi sumber-sumber ilmu, intinya ada di dalam Al-Quran. Dan untuk memaparkan Al-Quran tersebut, maka itulah namanya hadis Nabi SAW. Dan dari hadis itu ada yang namanya qiyas ijma' ulama. Bapak Ibu sekalian, contoh, ini salah satu contoh dalam Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikan salat, tunaikan zakat. Bagaimana cara mendirikan salat? Bagaimana cara menunaikan zakat? Maka hadislah yang menerangkan yang demikian. Setelah hadis yang menerangkan yang demikian, maka disempurnakan lagi yang namanya salat. Ialah setiap salat itu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, bisyurutil makhsusah, dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Itu namanya salat. Bagaimana cara salat? Maka hadislah yang memaparkan dan lain sebagainya. Bagaimana cara salat yang ada dalam syariat dalam Quran itu, dirikan salat. Bagaimana cara mendirikan salat? Hadis yang menjelaskannya dan ulama yang menjabarkannya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Cak mana salat Nabi salat? Ma'ana alaihi wa ashabi. Setiap ajaran itu yang ada ajaran aku dan ada ajaran para sahabatku. Cak mana kita tidak tahu dengan para sahabat, itulah ada namanya ijma', itulah ada namanya qiyas. Contoh, Nabi di masanya itu mewajibkan zakat fitrah itu sa'an min tamrin atau sa'an min syairin. 1 sok biji gandum dan 1 sok kurma. 1 sok. Kalau kita memaknai hadis ini mentah-mentah model macam ini, laju dah makan kalau. Ngapa? 1 sok biji gandum dan 1 sok kurma. Berarti yang Nabi sebut kurma 1 biji gandum. Tapi tidak demikian agama itu. Kapan sudah macam itu, harus macam itu. Itulah harus dengan kecerdasan akal. Setiap zaman dia berbeda pada situasi dan kondisinya. Yang dimaksud dengan sa'an min tamar itu, menurut madhab Imam Syafi'i, ayqutil balad, yakni makanan pokok sesuai dengan wilayah daerah masing-masing. Kalau makannya makan jagung, maka jagunglah yang wajib dikeluarkan. Kalau makannya makan sagu, pecah di Papua, maka sagulah yang wajib dikeluarkan. Kalau makannya gandum, pecah di India, maka gandumlah yang wajib dikeluarkan. Kita makan apa, Pak? Nasi. Kalau makan beras dari bebek kita, Pak. Kita makan nasi dari beras. Nah, beraslah yang wajib dikeluarkan. Itulah harus dengan kaul ulama. Ada yang namanya ijma'. Ya, ada yang namanya ijma', dibuatlah qiyas. Ngapa kita pakai peci model macam ini? Ternyata dalam hadis itu Nabi, Rasul, sahabat, malaikat mereka memakai igal al-imamah. Ngapa kita pakai peci, pakai kopiah? Ini dikiaskan kal imamah, sama seperti igal. Jadi kita tidak ada cukup dengan Quran baik, tidak ada cukup dengan hadis baik, maka ada ijma'. Ijma' ini kesepakatan yang diputuskan oleh perkumpulan para alim ulama dan namanya qiyas. Kita contoh penetapan 1 Syawal atau penetapan 1 Ramadan kan pasti berbeda. Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 31 Maret, sudah jauh-jauh hari, jauh sebelum Ramadan, berdasarkan ilmu hisab nih. Kalau kita tidak baca, kita ini merujukan hadis Nabi yang berdasarkan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian bila melihat bulan dan berbukalah kalian bila melihat bulan. Bi ru'yah, dengan bulan.
Fa'in huma alaikum, kalau kamu tidak baca tengok bulan dengan sebab ketutupan awal, dengan sebab mendung, fa'akmilul iddata sya'ban bi 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Oh, berarti ini yang dimaksud Ramadan. Iya. Yang dimaksud dengan penetapan awal 1 Ramadan. Betul. Bagaimana kalau penetapan 1 Syawal? Al-Quran sudah jawab. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan sempurnakan bilangan hari puasa. Bisa 29, bisa 30 hari. Jadi kita tidak ada baca langsung menetapkan macam itu. Tapi kita tetap tidak menyalahkan pendapat yang berdasarkan ilmu hisab. Ilmu hisab itu memang biasanya tidak melenceng hitung-hitungan karena dia tahu ilmunya. Tapi kadang-kadang galak meleset juga. Kadang-kadang galak meleset. Maka itu yang paling muktamad pendapat itu ialah pendapat biru'yatil hilal. Kalau Muhammadiyah tidak harus kadar sekian derajat, kapan nampak hilal walau 1 derajat masuk 1 Ramadan. Tapi beda dengan kita yang kebanyakan, kalau tidak salah lebih kurang 4 derajat. Kalau Turki 6 derajat ya hilalnya yang nampak. Fa idza ikhtalaftum fa 'alaikum bis-sawa'il a'dham ma'al haqqi wa ahli. Itu kaidahnya. Kalau kamu berbeda pendapat dengan penetapan 1 Syawal, fa'alaikum bis-sawa'il a'dham, maka hendaklah kamu ikuti bilangan yang terbanyak pendapatnya, mayoritas. Dan banyak itu bukan banyak menang keroyokan baik, ma'al haqqi, yang banyak yang benar, wa ahlihi, dan ahlinya. Maksudnya macam ini. Ada 10 kiai berdebat sama 100 insinyur. Makmano caranya memakmurkan masjid, makmano caranya membahas masalah hukum syariat. Tentu yang kita cari 10 kiai, meskipun kiai ini bilangannya sedikit tapi dia benar dan ahlinya. Atau sebaliknya, ada perdebatan, perbedaan pendapat antara 10 insinyur dengan 100 kiai, makmano caranya membuat konstruksi bangunan jembatan. Ya, meskipun 10 insinyur ada 100 kiai, tetaplah kita ambil bilangan yang benar dan ahlinya meskipun dia sedikit. Kalau begitu lebih kurang seperti itu. Jadi kita ambil bilangan terbanyak, dan alhamdulillah sudah diumumkan kemarin melalui sidang isbat bahwasanya ditetapkan awal 1 Syawal 31 Maret. Anak juga sudah terka sama bacaan, sama memang. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, beda pendapat tentunya jangan menjadi sudut pandang yang berbeda. Intinya ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umat itu menjadi rahmat selagi mereka saling harga menghargai. Jangan mengklaim aku lah yang paling benar, kau salah. Oh, tidak ada galau ilmunya. Betul zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, zakat fitrah pakai duit tidak dosa dia, mutlak. Indah Syafi'iyah, ngajilah di dalam kitab I'anatul Talibin karangan Sayyid Abu Bakar Muhammad Syartai Ibnu At-Tugyari, di dalam kitab Al-Bajuri karangan Ibnu Qasim Al-Ghazi Al-Bajuri, di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab Al-Muhaddab karangan Syekh Nawawi. Kalau kitab-kitab Imam Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah pakai duit, la tasihhu zakatah, tidak sah zakat. Indah Syafi'iyah, menurut Imam Syafi'i. Mak itu juga fidyah. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan uang yang mengeluarkan zakat fitrah pakai duit. Ada juga rujukannya. Di mana taklid dengan cara Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Cuma kursnya yang berbeda. Kalau Imam Syafi'i dibuat kesepakatan ulama kita, 4 mud itu 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kalau anak saran bagus lebih ke 2,8 kilogram atau sempurna 3 kilogram. Bagusnya. Dan tidak ada menyalahkan 2,5 kilo. Ya, tidak ada menyalahkan.
Ngapa dibuat 2,5 kilo? Ini dibuat ijma di masa dulu para ulama dari kalangan Nahdliyin di masa itu. Dibuat bilangan paling sedikit 4 mud itu 2,5 kilo karena dulu kita ini dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, nak makan susah. Dibuatlah kesepakatan 2,5 kilo bagi yang mampu. Bagi yang mampu 2,5 kilo keluarkan zakat fitrah. Kan kita tidak dijajah lagi nih. Kalau kami saran bagusnya lebih ke 2,8 atau 3 kilo. Tapi tidak ada menyalahkan 2,5 kilo. Boleh, tidak apa-apa. Ya. Yang tidak boleh itu kita makan sehari-hari berasnya beras patin, kita unjuk beras-beras yang kutuan. Tidak usah. Tidak usah. Minimal yang sama-sama kita makan. Ya, ada bantuan dari pemerintah kan, ada yang beras 10 kilo itu misalnya kita makan, kita ngeluarkan itu boleh nggak apa-apa. Yang penting berasnya dia standar, bagus. Tidak ada beras yang kutu-kutuan, oh tidak boleh, naudzubillah min dzalik, tidak sah. Itu standar, naudzubillah min dzalik. Terus lagi, kalau Imam Syafi'i pakai beras, kalau Imam Hanafi dia pakai duit. Tapi kursnya berbeda. Kursnya berbeda. Kalau Imam Hanafi berdasarkan hadis yang Nabi SAW sabdakan tadi, tamr so'an min tamrin au so'an min syairin, 1 sok biji gandum, 1 sok kurma. Yang dimaksud dengan 1 sok biji gandum sama kurma itu, makanan orang Arab ini dia ada kalau tidak salah 3 kelas. Ada bur, ada zabit, ada tamar, kurma. Ambillah kurma paling murah. Berapa harga kurma di pasar? Sekilo. Kalau ada tak jual kurma saya dekati. Kalau kurma itu jatuh dari 30.000, berarti dikali 4, 120.000. 120.000. 30.000 dikali 4, 120.000. Zakat fitrah itu 4 mud. 4 mud. Anggaplah sekilo itu 1 mud. Dikali ke 4 berarti 120.000 yang wajib dia keluarkan kalau taklid dengan cara Imam Syafi'i. Bukan 37.500, bukan. Mana sudah dibuat pemerintah mulai macam ini? Betul, ini ada solusinya kalau itu taklid dengan cara Imam Hambali. Taklid dengan cara Imam Hambali dalam kitab Madzhabul Arba'ah, 4 mazhab, perbandingan mazhab. Disitulah dibahas pendapat mazhab Imam Hambali, tapi kursnya dengan cara Imam Syafi'i. Boleh, boleh. Tapi ini pendapat yang paling rendah. Pendapat yang paling rendah. Ada sebagian ulama memakruhkan dia. Kenapa memakruhkan? Karena kita tidak lagi dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Akan lebih baik sah, tetap sah, boleh, karena sifat agama ini kan memudahkan, memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Jadi tidak ada sah, tetap sah. Cuman akan lebih baik menjuk beras bayaran, menjuk beras. Cuman Ustaz payah Ustaz, kadang-kadang sibuk, kita tidak ada sempat, bukan ada sempat, malas sebenarnya. Sungkan kadang-kadang itu. Kalau kami saran, tapi intinya yang dibuat oleh pemerintah ini insya Allah boleh kalau itu. Cuman tidak dipaparkan dan dijelaskan yang demikian, Ben. Kalau kami sarankan lebih abdul pakai beras Bapak Ibu sekalian. Ya, nah kalau waktu mengeluarkan zakat fitrah itu dari mulai awal Ramadan sampai batasnya tenggelam matahari sesudah sholat Id. Tenggelam matahari besok Syawal, tenggelam matahari maka hukumnya haram. Itu hukumnya sedekah biasa. Syarat mengeluarkan zakat fitrah itu 1 Muslim. Ya, 1 Muslim. Yang kedua, dipertemukan dengan 2 masa. 2 masa itu tidak wajib keluar zakat fitrahnya kalau dia tidak dipertemukan pada awal bulan Syawal. Dia puasa nih, atau sakit meninggal, tidak sampai Syawal besok, malam ini tenggelam, takbiran matahari, tenggelam matahari, dia tidak sampai ketemu,
dia meninggal, tidak wajib keluar zakat fitrahnya. Kenapa? Karena tidak ketemu dua masa, Ramadan dan awal Syawal. Atau ada anak yang baru lahir, habis baru takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir, dipindu-pindi lahir, tidak wajib keluar zakat fitrah karena tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kalau dia sudah ketemu dengan kedua masa ini, waktu ini, maka dia wajib keluar zakat fitrah. Masih bayi Ustaz, wajib keluar? Wajib. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Telah mewajibkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah. Untuk siapa? Ala kulli hurrin aw 'abdin aw unsa aw dzakarin, ala kulli muslimin. Baik laki-laki, perempuan yang merdeka, yang hamba sahaya, seluruh kaum muslimin. Uang itu nak sehat akalnya atau tidak, wajib keluarkan zakat fitrah. Asal dia muslim. Uang gila tak wajib. Wajib uang gila keluarkan zakat fitrah. Siapa yang wajib keluarkannya? Kalau lakinya gila, bininya wajib keluarkan. Kalau bininya gila, lakinya wajib keluarkan. Kalau uang tuanya gila, anaknya wajib keluarkan. Kalau anaknya gila, uang tuanya wajib keluarkan. Tetap wajib hukum selagi dia masih hidup, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau sholat uang gila tidak wajib, kalau puasa tidak wajib. Cuman kalau gilanya kumat-kumatan Ustaz, kadang-kadang gila, kadang-kadang tidak. Nah ini misalnya, ketika dia sehat, akalnya waras, kena syarat. Ketika dia gila, bebas di syarat. Gelandangan. Gelandangan itu kalau dia akalnya sehat, tidak gila, tetap. Cuma yang ketiga, syarat mengeluarkan zakat fitrah itu mampu. Kalau gelandangan masih mampu, wajib keluarkan zakat fitrahnya. Gelandangan, gembel. Nah sekarang batas mampu itu seperti apa? Mampu itu dia ada nafkah sehari 1 kali 24 jam hari raya Idul Fitri. Misalnya nih, kita mulai malam ini azan maghrib jam berapa? Jam 6 lewat 15. Malam Idul Fitri sampai ketemu lagi besok pagi, dia ada dia ada aset atau dia nyimpen duit kebutuhan dia sehari semalam, katakanlah 100.000. Ini katakanlah misal ini, dia nanggung nafkah dirinya, bininya, anaknya itu sehari semalam 100.000. Kalau dia unjukkan duit 100.000 ini untuk beli zakat, beli beras, dia tidak makan, maka dia tidak wajib. 1 kali 24 jam, selama 24 jam. Tapi kalau dia ada duit untuk beli beras, untuk beli untuk beli fitrah, dan dia menyimpan sehari semalam itu 1 kali 24 jam cukup untuk kebutuhan dia, berarti dia sudah kena wajib zakat. Itu minimal. Oke, kurasa sekarang katik lagi yang susah macam itu. Kurasa tak katik lagi, walaupun ada, ya cuma pacak dihitung dengan jari. Fakir, miskin. Kalau fakir itu kebutuhannya misalnya 100.000 sehari, dia cuma dapat 30.000. Itu namanya fakir, 30%. Kalau miskin, kebutuhan 100.000, tapi yang dia dapat cuma 70%. Itu miskin. Maka dia miskin. Fakir tentunya lebih parah daripada miskin. Uang miskin itu uang yang hidupnya serba ada. Uang yang hidupnya ada, gajinya ada, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan dia. Itu namanya miskin. Kebutuhan apa? Kebutuhan 70% yang dia dapatkan, tidak sampai 100%. Itu namanya miskin. Tapi uang fakir, kebutuhan dia 100%, cuma dapat 30%. Itu namanya uang fakir. Nah, jadi kalau gelandangan tetap dia kena wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan catatan yang tadi, sehari semalam dia pajak menanggung nafkah bagi keluarganya. Misalnya 100.000 sudah di kantong, kalau dan dia sudah ada bekal untuk dia makan 1 kali 20 jam, maka dia dikenakan mengeluarkan zakat
Ini perkara masalah zakat fitrah. Kalau waktunya dari mulai awal Ramadan sampai dengan tenggelam matahari di awal di bulan Syawal. Afdal waktunya dikeluarkan ba'da subuh di hari Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai uang belum selesai salat Id. Cuma tidak terkejar ya. Jadi kita lanjut sekarang boleh. Kalau kita lanjut sekarang itu boleh. Yang kita tunjukkan kayak juga tidak apa-apa. Tapi kalau dia mengeluarkan zakat fitrah itu habis salat Idul Fitri, hukumnya makruh kecuali mustahiknya susah ditemukan. Mustahik itu kan aslinya 8. Yang paling banyak itu fakir miskin. Yatim dapat tak? Yatim tak kebagian. Janda tidak kebagian. Dudo tidak kebagian. Apa maksudnya? Ada anak yatim piatu tapi tinggal ke harta yang banyak. Ada juga. Ada jando, ada dudo, tapi kayo. Apa maksudnya di sini? Diprioritaskan kalau ada jando, dudo, yatim piatu yang miskin, yang fakir. Itu apa? Karena yatim piatu itu tidak harus tahun sekali, setiap hari. Tapi kalau yang namanya fakir miskin ini setahun sekali harus diinjaukan zakat fitrah Bapak Ibu sekalian. Adapun kalau zakatul mal, zakat harta, zakat mal itu terbagi juga yang namanya zakatul an'am, ada yang namanya zakat binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, buah-buahan, termasuk zakat rikas, harta galian, dan juga zakat perniagaan, perdagangan, yaitu dalam syariat. Bagaimana dengan zakat profesi? Dalam syariat zakat profesi dalam syariat. Tapi kalau zakat perniagaan ada berapa hasilnya di bulan kala kita ada persentase pembagian kalau jadi sikap zakatul mal harta. Kalau zakat mal dikeluarkan tidak menggugurkan zakat fitrah. Artinya kalau dia zakat fitrah keluar, kalau dia zakat mal keluar, fitrah juga wajib keluar. Tidak setiap mengeluarkan fitrah ada kena nisab yang namanya mal. Jadi maksudnya macam ini. Kalau zakat mal itu keluar, bukan berarti menggugurkan fitrah ini tidak lagi keluar, tetap keluar juga zakat fitrahnya. Yang mal, yang fitrah. Kalau dia nisabnya itu 85 gram emas, ini nisabnya 85 gram emas, atau dia punya perhiasan senilai harga 85 gram emas, atau dia punya duit untuk membeli sebanyak 85 gram emas, dikumpulkan 1 tahun lamanya, maka dia sudah kena zakat. 2,5%. Anggaplah 1 gram sejuta misalnya. Dia megang duit 85 juta, cukup untuk membeli emas sebanyak 85 gram, ini misal sejuta misalnya, maka dia sudah kena zakat mal. Kalau sudah cukup 1 tahun, 2,5%. Kalau 100 juta, berarti 2.500.000 wajib dikeluarkan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Ini ancaman Allah Ta'ala bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan hartanya, emasnya, duitnya. Sebagian hartanya 2,5%, tak galak dikeluarkan. Dia kena nisabnya, dia kena haulnya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah tersebut, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar kepada mereka dengan azab yang pedih kalau tidak galak dikeluarkan. Kaget harta itulah yang bakal menjadi baro yang akan membakar dia di dalam api neraka. Tidak usah ke neraka lah, pasti sudah di dunia ini nisabnya kena, haulnya kena, tidak dikeluarkan, kaki Allah keluarkan dengan paksa, dengan cara Allah Ta'ala.
aduh habis dengan sisa. Kalau Allah sudah mengeluarkan. Karena hukumnya harta yang kena nisab dan haul itu hukumnya kotor kalau tidak dikeluarkan. Maka itu zakat itu maknanya pembersih. Zaku amwalakum bizakah kata Nabi-Nya. Bersihkan harta kalian dengan zakat. Kalau dikeluarkan maka harta itu menjadi bersih. Ini bukan berarti dari hasil yang haram, yang kotor, bukan. Bukan dari maling, bukan dari korupsi, bukan dari budike, bukan dari nipu, bukan dari yang haram, bukan. Harta ini halal, tapi berhubung dia nisabnya kena, haulnya kena tidak dikeluarkan, itu harta dihukumkan kotor. Ketika dia kotor, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%, maka bersih kembali itu hartanya. Bagus sekalian. Itu perkara zakatul mal. Niatnya cak mana mengamalkan sama. Nawaitu an ukhrija zakatal mal. Sama cak nawaitu an ukhrija zakatal fitr. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal an nafsi, atas diriku. Kalau dia menanggung bagi keluarganya, wa amman yalzimuni nafaqahu, dan atas yang menjadi tanggungan nafkahnya bagi diriku, fardhu lillahi ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini sekilas tentang masalah penjelasan ataupun pemaparan masalah zakat fitrah. Nah, nanti kita judul berhubung hari siang jam 6:15, insyaallah mudah-mudahan kita baca mengambil hikmah apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita insyaallah akan dipertemukan kembali pada bulan Ramadan tahun yang akan datang insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum tutup dengan doa, mungkin ada pertanyaan? Ya. Anjuran kepada itu baca Quran setiap hari. Oh iya, siap. Kerjanya itu harus baca yang apa? Sebenarnya harus seperti musafnya. Oh iya. Ada bukunya. Memang hafalan itu masuk dalam kategori baca Quran itu. Siap. Membaca Al-Quran tanpa melihat itu baik, bagus. Tapi salah satu menurut ulama, membaca Al-Quran dengan melihat meskipun dia hafal itu jauh lebih bagus. Kenapa? Dan salah satu merangsang otak saraf kita nih Bapak Ibu sekalian. Bahkan menurut ulama ada yang mengatakan salah satu obat anti dari nyanyok pikun, ya, nyanyok pikun itu adalah membaca Al-Quran dengan melihat, supaya urat saraf mata kita nih, dia apa istilah bahasa medisnya itu, dia memicu merangsang saraf yang bagian itu, dia lebih memberikan efek saraf itu peredaran darah. Pokoknya dengan mukjizat itu Al-Quran membuat dia itu anti daripada yang namanya kena penyakit nyanyok pikun tadi. Itu salah satu hebatnya mukjizat Al-Quran tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, dibaca dalam keadaan tidak melihat bagus, dan dibaca dalam keadaan sambil melihat meskipun dia hafal itu juga jauh lebih bagus. Tidak melihat itu untuk melatih hafalan supaya dia memurojaah, mengulang supaya kita nempel yang dia baca itu. Kenapa kita suruh murojaah? Allah tuh kepengen supaya kita tuh interaksi terus dengan kalamnya, supaya kita selalu jangan berpisah dengan kalamnya. Di saat itu kita tidak berpisah, mendarah dan mendaging, dia juga tidak bakal meninggalkan kita di dalam kubur, insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Aku ada pertanyaan. Aku tuh punya kawan, dia itu semua dengan aku sama-sama kelas 2 SMP. Siapa namanya? Kalau aku namanya Ahmad Gibran Awalin Hafiz. Kalau kawan aku tidak ingin sebut ke namanya. Iya. Dia itu tidak Arab kami, padahal rumahnya itu tuh dekat dengan musola. Kata dia tuh, katanya amanat kau itu dia kena diajak bapaknya pas dia kena menikah dewean, dia
tidak boleh bapaknya. Jadinya dia itu terawih di rumah, tapi dia itu kadang terawih kadang tidak. Dia juga pernah ngomong dia itu tidak terawih itu habisnya di masjid. Ya rumah di masjidnya itu jauh dan dia itu anak terawih diajaknya sama bapaknya. Amanah benar Pak Ustaz. Itu aja. Iya. Oh iya, kasih dia. Ada kawan yang nggak galak salat tarawih, padahal rumahnya dekat sama musola, dekat sama masjid. Katanya dilarang sama bapaknya. Nah itu. Iya. Nah, mungkin bapaknya tahu anaknya galak penesan, galak main-main. Itu ngomongin dia. Oh iya. Mungkin takut diganggu sama kawannya kalau yang nakal kali ya. Jadi kita baik sangka baik. Dia sholat tarawih di rumah boleh tak? Boleh, tak apa-apa. Kadang terawih kadang tidak. Iya, kita jangan ngurusi kawan ya. Tidak tarik-tarik kita baik sangka baik. Mungkin dia tarawih di rumah. Boleh tak? Boleh. Tapi lebih besar pahalanya di masjid atau di musola. Lebih besar pahalanya di masjid dan di musola. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah zakat ini, kalau ini contoh kebun misalnya, sawit misalnya, kita memang misalnya keluarganya itu berapa per panen atau per tahun, Iya, dia tetap ada haulnya, ada juga nisabnya, ada presentasinya, ada presentasi sepersekian yang kami juga belum hafal, ada kitabnya. Itu ada presentasinya. Kalau misalnya dia sawit nih, dia ada berapa hektar ya, berapa ininya, dia ada presentasi pembagiannya Pak. Itu ada rumus-rumusnya memang, benar ya. Hasil panennya itu. Kalau misalnya sapi, dia harus ada berapa sapi, berapa pacak keluar seluruh sapi ini, itu ada presentasi pembagiannya. bagusnya itu, taruhlah sudah cukup misalnya, bagusnya per panen memang ada yang keluarga setahun itu. Iya, dia tetap haulnya, ada haulnya 1 tahun, dan juga dia ada perpanen karena kan gini, ada yang panennya berapa bulan sekali ya, ada yang panennya kalau pecah contoh durian itu dia panennya setahun berapa kali? Setahun sekali ya, berarti perpanen dikeluarkan. Perpanen sekali itu dia keluarkan sawit nih, lagi bagus sawit ya, lagi bagus sawit. Nah, lagi bagus sawit ini kalau 3 bulan sekali ya? Iya, sudah normal 2 minggu sekali dia panen. Oh, Sebulan 2 kali panen. oh itu dia berasa dibagi dikali berapa kali dia panen dalam setahun itu, dijumlah ke ya, berapa kali dia dalam setahun itu di total ke berapa panennya itu, nah itu dikeluarkan. Ada pembagiannya, kami belum hafal karena banyak. Nah, nengok kitabnya nih, baru lama atau rumusannya insya Allah ya. Ada lagi? Bapak Ibu? Cukup ya? Berhubung berakhir kita pada pagi hari ini, mohon izin sebentar